Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini, Miss Leni akan membahas tentang daur hidup makhluk hidup ciptaan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta dan segala isinya untuk siapa? Untuk manusia, agar kita bisa mempercayai bukti kebesarannya bahwa alam semesta ini diciptakan untuk kita manfaatkan dan tidak merusaknya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang daur hidup hewan. Hewan dan tumbuh-tumbuhan melalui tahapan-tahapan tertentu. Allah menyebutnya dalam Al-Quran surat Al-Insyiqaq ayat 19 yang berbunyi, sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Dalam video kali ini, Miss Len akan menjelaskan bahwa daur hidup hewan ini dibagi menjadi dua. Ada yang bermetamorfosis dan ada yang tidak bermetamorfosis. Perkembangan daur hidup beberapa hewan melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti kupu-kupu, katak, nyamuk, lalat, belalang, kecoa, dan capung. Atas izin Allah, hewan tersebut berkembang melalui tahapan-tahapan yang unik yang disebut oleh para ilmuwan adalah metamorfosis. Video kali ini akan membahas tentang hewan bermetamorfosis. Dibagi menjadi dua, ada metamorfosis sempurna dan ada metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah hewan yang mengalami perubahan bentuk dan fungsi bagian tubuh sejak telur menetas menjadi larva hingga menjadi individu dewasa. Contohnya adalah metamorfosis pada kupu-kupu, pada katak, pada nyamuk, dan lalat. Yuk teman-teman, kita akan melihat video metamorfosis pada kupu-kupu. Kupu-kupu mengalami 4 tahapan. Yang pertama adalah telur. Kupu-kupu akan meletakkan telurnya di tempat yang aman dari pemangsa. Kedua adalah ulat atau larva. Lalu tahap yang ketiga adalah kepompong atau pupa. Nah, tahap yang keempat adalah kupu-kupu dewasa. Masya Allah, indah sekali ya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat gambarnya ya teman-teman ya. Nah, tahap yang pertama adalah kupu-kupu. Kupu-kupu akan meletakkan telurnya di tempat yang aman dari pemangsa. Lalu yang kedua ada larva atau instar. Telur akan menetas dan mengeluarkan larva atau ulat. Nah, larva ini akan mencari makan berupa daun sebanyak-banyaknya dan beberapa kali mengalami pergantian kulit. Tahapan yang ketiga adalah pupa atau kepompong. Ulat akan membungkus dirinya dengan benang-benang dan melekatkannya di ranting pohon. Di dalam pupa, ulat akan mengalami perubahan bentuk tubuh menjadi kupu-kupu. Nah, tahapan yang keempat yaitu kupu-kupu. Jika perubahan bentuk telah sempurna, akan keluar kupu-kupu dari dalam kepompong. Kupu-kupu akan memakan nektar yang ada di bunga. Masya Allah, indah sekali teman-teman. Selanjutnya adalah metamorfosis pada katak atau daur hidup katak. Video sebelumnya Miss Leni sudah memperlihatkan bagaimana proses daur hidup pada katak. Katak dewasa akan bertelur, lalu telurnya akan menetas menjadi berudu. Tahapan selanjutnya yaitu berudu berkaki. Tahapan selanjutnya lagi yaitu menjadi katak muda berekor. Setelah menjadi katak berekor, maka akan menjadi katak muda. Nah, lalu setelah menjadi katak muda, menjadi katak dewasa. Teman-teman, larva ini adalah berudu ya. Jadi larva kataknya itu berupa berudu yang hidupnya di air. Berudu bernapas dengan insang dan bergerak dengan sirip. Nah, katak dewasa hidupnya di darat serta bernapas dengan paru-paru dan kulit. Selanjutnya adalah contoh metamorfosis sempurna yaitu nyamuk. Nah, teman-teman, nyamuk ya akan bertelur. Lalu telurnya akan berubah menjadi jentik atau larva. Larva nyamuk berupa jentik-jentik yang hidupnya di air. Jentik nyamuk lalu akan menjadi pupa.
Nah, pupa ini atau kepompong ya teman-teman, nyamuk keluar dari kepompong, lalu menjadi nyamuk dewasa yang mempunyai sayap dan dapat terbang. Tahapan selanjutnya yaitu metamorfosis lalat. Lalat dewasa akan bertelur. Setelah menjadi telur menjadi larva atau instar 1, larva instar 2, lalu menjadi larva instar 3. Larva pada lalat berupa belatung yang hidup di dalam buah atau makanan busuk. Larva bersiap menjadi pupa. Setelah menjadi pupa, maka menjadi lalat dewasa. Lalat dewasa akan mempunyai sayap dan dapat terbang. Masya Allah, semakin bertambah rasa syukur ini mengetahui contoh-contoh hewan yang bermetamorfosis sempurna. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.